Hai, perkenalkan nama saya Atifa Yasmina Humaira. Saya dari Sekolah Vokasi IPB University, Prodi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 59. So, apa kabar teman-teman di sana? Semoga sehat selalu ya. Deadline bentar lagi. Mana ada 3 tugas, laporan, makalah, video. Kayak ada yang salah deh di diri aku. Diri aku harus banyak evaluasinya. Nah, pasti di sini banyak banget yang ngalamin hal yang kayak tadi. Kepepet deadline, dan banyak yang harus dilakuin saat itu juga. Sebenarnya hal tersebut tidak jadi masalah kalau kita bisa ngatur waktu kita. So, let's discuss about this topic. How to manage your time as college student. Yes, let's check it out. Seperti yang kita tahu, kita adalah mahasiswa yang memiliki banyak agenda-agenda. Seperti kerja kelompok, belum lagi ada organisasi-organisasi di luar sana, dan juga tentunya family time. So, mari kita perdalam apa itu manajemen waktu. Menurut teman-teman, manajemen waktu itu apa sih? Manage itu kan artinya mengatur. Waktu adalah periode yang kalian miliki. Jadi, apa sih manajemen waktu itu? Jadi, manajemen waktu adalah upaya untuk mengendalikan atau mengatur waktu untuk melakukan agenda-agenda tersebut supaya lebih produktif, efektif, dan efisien. Menurut kalian nih teman-teman semua, penting gak sih buat memanage waktu itu? Apalagi kita sebagai college student. Mengatur waktu dengan baik akan membantu seseorang untuk memiliki hidup yang seimbang. Hidup yang memiliki tingkat stres yang kecil. Jadi kalian kalau bisa mengatur waktu dengan baik, tingkat stres kalian akan mengecil. Karena jika kalian tidak bisa mengatur waktu dengan baik, kalian pasti akan stres dan juga mengorbankan aktivitas-aktivitas lainnya. Contohnya dalam sehari-hari kita, di dalam kuliah misalnya, kita diberikan tugas oleh dosen. Pastinya akan diberikan deadline atau tenggat waktu kan. Nah, disitulah mahasiswa diuji bagaimana cara kita mengatur waktu agar bisa menyelesaikannya sesuai dengan deadline yang telah ditentukan dari awal. Bukan hanya di dunia kuliah saja, tentunya manajemen waktu sangat-sangat penting adanya di dunia pekerjaan. Menurut para ahli, seperti contohnya menurut Faritz, manajemen waktu adalah merupakan cara untuk mengendalikan waktu sehingga menciptakan efektivitas dan produktivitas. Menurut Atkinson, manajemen waktu merupakan keterampilan dalam bentuk upaya seseorang individu melakukan suatu tindakan dengan terencana agar waktu yang dimanfaatkan bisa sebaik mungkin. Menurut Akram, manajemen waktu merupakan sebuah kemampuan untuk menggunakan waktu dengan efektivitas dan efisiensi agar mendapatkan manfaat yang lebih maksimal. Dan yang terakhir, menurut Davidson, manajemen waktu merupakan cara memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat dan cerdas. Ada beberapa konsep waktu yang perlu kita ketahui, yaitu tidak bisa terulang dan juga mutlak. Tidak bisa terulang, artinya waktu yang telah kita pakai tidak bisa diulang kembali. Dan yang terakhir, mutlak. Mutlak itu adalah waktu yang terus berjalan secara konstan, selalu ada dan tidak bisa diubah seperti yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video menarik seputar manajemen waktu. Yuk ditonton. Gimana sih caranya manage waktu yang baik? Ini namanya Time Management Matrix. Yuk kita kategorikan aktivitas kita antara penting, nggak penting, mendesak, dan tidak mendesak. Ini ada beberapa contohnya di sini. Project yang memiliki deadline masuk kategori penting dan mendesak. Terus gimana strateginya? Ini dia. Untuk kategori mendesak dan penting, lakuin sekarang. Untuk yang nggak mendesak tapi penting, tentuin tanggal dan waktu yang pas. Buat yang nggak penting tapi mendesak, delegasiin aja. Dan yang nggak penting dan nggak mendesak, mungkin nggak perlu dilakuin. Semoga membantu ya teman-teman. Gotta go, bye! Nah, kalian udah menonton cuplikan seputar manajemen waktu. Gimana? Udah mulai kegambar kan manajemen waktu itu kayak gimana sih? Dan gimana sih cara kita untuk mengatur waktu kita sendiri? Itu adalah hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui. Segala sesuatunya pasti ada dampak baik dan juga dampak buruk. Let's start to dampak buruk. Apa aja sih dampak manajemen yang buruk? Nah, yang pertama, kualitas tidur tidak baik. Jika kita tidak bisa mengatur waktu dengan efisien dan efektif, hasilnya akan
membuat jadwal tidur menjadi berantakan. Nah, kenapa tuh? Nih, misalnya nih, kita diberikan pekerjaan atau tugas dengan kurun waktu tertentu, ada waktu yang seharusnya kita gunakan untuk menyelesaikan tugas, tapi kita justru melakukan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas tersebut. Ketika sudah mendekati tenggat waktu atau deadline, kita baru memulai pekerjaan untuk mengerjakan. Nah, alhasil kita sampai begadang dan juga lupa tidur. Nah, itu tuh yang bahaya. Dampak dari manajemen waktu yang buruk adalah membuat kesehatan kita terganggu. Mengapa sih demikian? Kaitannya pada kualitas tidur yang kurang baik. Ketika seseorang kurang tidur atau kurang istirahat, tentunya akan membuat kesehatan terganggu. Kita jadi kurang tidur, kepala jadi pusing, dan juga badan tidak terasa enak. Dampak dari manajemen waktu yang buruk selanjutnya adalah terburu-buru. Terburu-buru menjadi salah satu dampak yang mungkin paling sering dirasakan oleh orang-orang yang mengatur waktunya kurang baik atau orang-orang deadliners. Kenapa tuh? Karena biasanya orang-orang itu tuh ngelakuin sesuatu itu pas di deadline, kayak dikumpulinnya jam 12 baru ngerjain jam 10 malam. Nah, itu tuh mulai harus dikurangin ini teman-teman. Selanjutnya, hasil pekerjaan yang kurang maksimal. Ini sih udah pasti ya, karena segala sesuatu yang terburu-buru pasti menghasilkan sesuatu yang kurang. Kenapa? Karena dengan kondisi yang kurang fit atau mengerjakannya terburu-buru, akhirnya kita tuh cuman ngerjain seadanya aja gitu, tanpa memikirkan kualitas yang ada gitu. Dampak manajemen waktu yang buruk selanjutnya adalah untuk jangka panjang. Kehidupan kita tuh menjadi tidak seimbang. Yang selanjutnya adalah pengganggu manajemen waktu. Pengganggu manajemen waktu yang pertama adalah terlalu banyak rencana atau over planning. Kenapa sih itu menjadi pengganggu manajemen waktu? Karena seorang yang over planning ini biasanya terlalu fokus untuk merencanakan aktivitas ketimbang mengerjakannya. Jadi alhasil tuh yang terjadi hanya berkutat dan direncana dibanding action gitu. Yang kedua adalah perfeksionis. Wah, ini kayak nyindir diri sendiri nih. Karena pada dasarnya seseorang yang perfeksionis itu tidak ada habisnya, pengen mendekati sempurna. Segala sesuatu yang over itu nggak baik ya guys. Jadi untuk kalian perfeksionis, yuk dikurangin. Selanjutnya adalah penundaan. Penundaan atau menunda-nunda adalah yang paling sering terjadi pada diri seseorang. Kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus nanti? Nah, itu kebalik. Kalau bisa nanti, kenapa harus sekarang? Itu baru benar untuk orang-orang yang deadline. Ibaratnya penundaan ini adalah hama yang membuat manajemen waktu berantakan. Penundaan ini biasanya dilakukan dengan sikap-sikap malas dan juga ketidakdisiplinan atau ketidakbertanggung jawab. Nah itu, wah, kita harus mulai mengurangi nih menunda-nunda waktu, menunda pekerjaan. Terlalu banyak jadwal, sekali lagi terlalu itu tidak baik. Terlalu banyak jadwal. Kaitannya apa sih? Kaitannya itu sama skala prioritas, di mana seseorang yang memiliki manajemen waktu yang buruk akan memasukkan segala kegiatan baik itu yang penting maupun tidak penting dalam satu waktu yang sama. Padahal tuh kita tuh punya skala prioritas masing-masing. Nah, itu tuh harus mulai kita perdalam. Apa sih skala prioritas kita? Apa sih yang harus dikerjain dahulu? Wah, ini yang fatal, yakni kesalahan perencanaan. Apa sih yang bikin manajemen waktu yang buruk ini? Salah perencanaan kalian kurang. Nah, kita udah tahu nih dampak dari manajemen yang buruk. Sekarang, apa sih manfaat dari manajemen waktu ini? Apa sih kegunaannya? Apa dampak positifnya? Let's check it out. Yang pertama, manajemen waktu bisa membuat orang memiliki sikap yang lebih disiplin karena mampu mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Yang kedua, membuat seorang tuh lebih teratur, terencana, dan juga lebih rapih dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, terhindar dari stres dan kecemasan. Yang keempat, hasil kerja yang lebih maksimal sehingga memungkinkan mendapatkan prestasi setelahnya. Yang kelima, kualitas tidur lebih baik. Yang keenam, membuat seseorang lebih bertanggung jawab dengan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dan yang terakhir, membuat seseorang bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Wah, penting banget nih untuk bisa manage waktu kita, karena banyak banget manfaat atau benefit yang bisa didapatkan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. So, itu aja video How to Manage Your Time as College Student dari aku, Atifah Yasmina Humaira.
So, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Dan semoga teman-teman bisa lebih untuk mengatur waktunya. Karena dengan kalian mengatur waktu, kalian bisa membuat hidup kalian lebih rapi dan juga teratur. Semoga bermanfaat. Sekian video dari saya, Atifah Yasmina Humaira. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.